Klien yang datang ke kediaman saya itu tidak bangun. Saya ingin hubungan intim karena memang ada makhluknya di kemaluan laki-laki tersebut, ya sudah tidak bisa bangun. Ketika seseorang berhubungan intim, dihadirkan orang ketiga berupa jin. Dia masuk kepada kemaluan, dibuat tidak nyaman, tidak enak, tidak ada kenikmatan, tidak ada keharmonisan saat hubungan badan, ataupun cepat keluarnya. Saya lakukan ritual selama 3 hari, mengusir jin tersebut yang ada di kemaluan laki-laki tersebut. Ada yang ejakulasi dini, ada yang tidak bangun sama sekali. Bahkan ada satu hal, ini di perempuan khusus ya, ada yang gatal terus vaginanya. Gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral yang dikirim ke istrinya. Ada yang gatal, bahkan ada yang bau. Ki Aji Albantani, selamat datang kembali nih di Ganjil Misteri Ki, di studio kita nih. Gimana Ki kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya Ki ya? Alhamdulillah. Ya Ki, kali ini kita mau bahas apa nih Ki? Yang belum pernah dibahas oleh Ganjil nih Ki. Mungkin ada sesuatu yang unik dan menarik Ki. Apa tuh Ki? Bahas ini kali ya, pasutri. Wow. Pasutri. Pasutri. Kenapa tuh Ki Aji pengen ngebahas pasutri? Ada sesuatu yang belum pernah diganjil apa seperti apa Ki? Ya karena pada umumnya ya pasangan suami istri entah yang baru nikah ataupun sudah lama menikah ya sudah puluhan tahun, sering sekali dan kebanyakan terjadinya perselingkuhan. Entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan. Oh itu kebanyakan Ki, zaman sekarang? Banyak sekali. Oh. Perselingkuhan. Mungkin banyak faktor Ki, kalau rumah tangga itu, apa itu cobaan, apa ada sesuatu yang bisa merusak rumah tangga itu Ki? Pada umumnya yang saya lihat, yang saya dengar yaitu kurangnya kepuasan. Entah dari laki-laki tersebut, entah dari perempuan tersebut. Karena merasa tidak puas, maka terjadilah perselingkuhan tersebut sampai mencari wanita lain di luar sana. Sorry nih, ini ada sesuatu yang menarik nih. Sesuatu yang apa nih kita asas lebih spesifik? Masalah berhubungan antara suami istri apa karena kurang harmonis Ki? Kalau harmonisnya dapat, cuma hanya ketika berhubungan intim, berhubungan badan itu merasa tidak puas. Entah itu suaminya, entah itu istrinya. Tidak puas. Yang akhirnya terjadilah perselingkuhan ataupun dia bisa mencari wanita lain di luar sana. Nggak puasnya karena, sorry nih Ki, kita lebih dalam. Durasi apa fantasinya kurang Ki? Apa gimana Ki? Apa ada sesuatu yang mengganggu ketika mereka berhubungan badan apa gimana Ki? Di antaranya yaitu tidak maksimal ataupun memang ada gangguan dari unsur gaibiah tersebut. Ada faktor gaib kalau masalah itu? Ada. Karena ketika seseorang berhubungan intim, khususnya untuk kita bicara lintas agama ya, semua agama lah, gitu kan. Mereka kan punya kepercayaan masing-masing atau mempunyai doa. Kadangkala lupa berdoa yang akhirnya dihadirkan orang ketiga berupa jin. Oh gitu. Iya, yang akhirnya bisa terjadi perceraian ataupun perpisahan, bahkan sampai perselingkuhan. Oh itu jin itu mengganggu atau dia datangnya pas lagi berhubungan suami istri apa gimana Ki? Berhubungan intim. Dia mengganggu. Gimana caranya supaya merasa suami tidak puas misalkan, gitu kan? Ataupun si istri merasa tidak puas, ataupun tidak klimaks, kayak gitu. Dia mengganggunya gimana Ki? Maksudnya dia masuk ke salah satu tubuh
atau dia masuk ke tubuh suami atau ke istri sehingga ketika berhubungan merasa nggak nyaman gitu Ki? Dia masuk kemana tuh Ki? Dia masuk kepada kemaluan. Ke kemaluan siapa Ki? Tolong dibilang. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Oh gitu. Dibuat tidak nyaman, tidak enak kayak gitu. Ataupun buru-buru. Pokoknya dibuat dingin lah, tidak ada kenikmatan, tidak ada keharmonisan saat hubungan badan. Ataupun cepat keluarnya. Oh gitu. Berarti ibaratnya dia nggak bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat pasangan itu puas Ki ya? Betul. Karena ada gangguan makhluk astral tersebut. Oke Ki, kita tahu kan kalau dalam Islam itu ada jin laki-laki dan perempuan Ki ya. Betul. Nah ini sosoknya ini kan tadi Ki Haji bilang kan bisa memasuki pasangan yang laki, bisa masukin perempuan. Iya. Gimana tuh Ki? Ada jin laki-laki ataupun perempuan. Ketika hadirnya makhluk astral tersebut akan hadir entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Yang dikehendaki atau pas kebetulan pas hubungan intim tersebut singgahlah misalkan jin perempuan ataupun laki-laki yang memasuki kemaluan. Oh, itu disebabkan karena ketika mereka pengen berhubungan suami istri karena itu doang ya, nggak baca doa apa gimana gitu? Tidak baca doa, bahkan terburu-buru, bahkan sampai ada kemaluan yang tidak bangun karena diganggu makhluk astral tersebut. Makhluk astral ataupun memang ada juga gangguan dari orang ketiga. Arti orang ketiga tersebut yaitu ada yang jahil. Supaya hubungan suami tersebut supaya terjadi cerai ataupun retak. Diganggulah, dikirimlah jin-jin tersebut. Oke Ki, jin itu mengganggu hubungan suami istri itu waktunya kapan aja Ki? Kan suami istri kan mau siang mau malam kan udah halal kan? Iya. Dia memasuki zona waktu kapan aja gitu Ki? Kapan saja. Di saat lengah dia akan masuk mengganggu hubungan suami istri tersebut. Oke Ki, ini menarik nih. Berarti kalau Ki Haji pengen menceritakan Liga Jin Misteri, berarti pernah dong ada pengalaman pasien Ki Haji apa gimana diganggu seperti ini? Bisa ceritain Ki? Pastinya ada. Dari klien saya, seorang laki-laki datang ke kediaman saya, dia konsultasi segala macam. Karena memang kesaktian, kehebatan seorang laki-laki kan di kemaluan. Kekayaan seperti apapun kalau kemaluan tidak bangun, orang termiskin di dunia. Klien yang datang ke kediaman saya itu tidak bangun. Nggak bangun, nggak ibaratnya nggak ereksi lah. Nggak ereksi. Oh, terus gimana? Ketika ingin hubungan intim, karena memang ada makhluknya di kemaluan laki-laki tersebut, ya sudah tidak bisa bangun. Itu pasien Ki Haji menceritakan bahwa saya ini nggak bisa membuat puas istri saya atau nggak bisa bangun lah. Sebelumnya dia pernah cerita, saya pernah sering mengalami sesuatu hal yang ganjil, yang goib dalam diri dia. Iya, kalau yang datang ke tempat saya, ternyata pas saya diagnosa, saya lihat secara mata batin dan saya lihat secara spiritualnya pun memang kalau yang datang ke tempat saya yang lalu yaitu ada gangguan dari orang lain. Dibuatlah kemaluannya supaya tidak bangun. Oh ya, mungkin karena ada orang yang mengganggu, mungkin ada something wrong sama dia, ada yang usil. Mungkin dia pernah jahat sama orang apa gimana gitu. Allahu alam. Yang pasti kemaluan itu tidak bangun, tidak bisa hubungan intim. Itu saya menyembuhkan kurang lebih 3 hari. Sampai bangun? Sampai bangun. Karena medis, non medis pun saya lakukan. Oh, Ki Haji udah pernah dia suruh ngecek ke medis gitu Ki? Iya, cek ke medis, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Hasil dari labnya atau hasil dari itu bagus? Bagus. Ternyata ya itu diganggu oleh makhluk astral tersebut, kiriman dari dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Oh, iseng gitu ya? Iseng. Suruhan lah. Suruhan. Ingin menghancurkan rumah tangga pasien yang datang ke tempat saya. Iya, kita tahu kan dulu kalau masalah alat vital itu dulu pernah ada Ki ya, almarhum ya, Ma Erot Ki ya. Kalau itu kan ibaratnya
buat memperpanjang ya Ki ya. Itu memperbanyak atau memperbesar. Iya. Nah, kalau metode Ki Haji nih apa nih yang bisa diberikan buat pasien Ki? Kalau di versi Ki Haji itu membantu ya. Bila mana ada pasangan pasutri yang sekiranya tidak merasa puas, tidak bangun, nanti dilihat dulu apakah memang medis atau non medis. Apakah memang gangguan dari jin-jin kafir ataupun memang jin-jin suruhan dari dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab karena hanya melihat sebatas uang. Dikerjakan dan dilakukanlah, dikirimlah jin tersebut supaya rumah tangga mereka berantakan. Nah, terus waktu itu dia ke tempat Ki Haji, apa tuh yang Ki Haji lakukan selama 3 hari itu Ki? Saya lakukan ritual selama 3 hari karena kan non medis. Non medis. Iya, mengusir jin tersebut yang ada di kemaluan laki-laki tersebut. Oh, berarti dia 3 hari tuh ngendep di padepokan Ki Haji? Enggak, pulang tetap. Pulang. Besok dia datang lagi gitu. Pulang. Terus dia apa itu Ki? Maksudnya pengobatan bisa ceritain Ki? Diritualkan sama seperti biasa, cuman kan beda niat ataupun hajat. Saya sembuhkan dengan ilmu-ilmu leluhur yang ada di badan saya ataupun memang ilmu-ilmu keturunan yang ada di badan saya. Saya lakukan itu. Ki, jin ini kan iseng nih masuk melalui kelamin tadi pasien Ki Haji itu. Itu menyebabkan dia tidak bangun Ki. Itu tidak bangunnya nggak maksimal apa cuma setengah apa cepat dia ejakulasi Ki? Ada yang ejakulasi dini, ada yang tidak bangun sama sekali. Bahkan ada satu hal, ini di perempuan khusus ya, ada yang gatal terus vaginanya. Terus apa yang dilakukan? Kalau memang gatal, nah itu gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral yang dikirim ke istrinya. Jadi vaginanya gatal. Oh, itu pernah yang dialami Ki Haji selama pernah ada? Ada yang gatal, bahkan ada yang bau. Nah, gatal bau itu, sorry Ki ya, ini tanda kutip nih. Ya kita tahu kan kalau kita nonton-nonton atau browsing-browsing di Google kan kalau faktor itu kan bisa karena dia ibaratnya berhubungan dengan bukan satu aja Ki. Lain orang lah. Lain orang. Kalau itu dia jujur sama Ki Haji nggak berhubungan selain sama suami gitu. Ya jujur. Dan bahkan sebelum datang ke tempat saya pun beliau sudah berobat dulu ke dokter, sudah periksa. Dikasih obat gatalnya, obat dari dalam, dari luar segala macam. Tapi tidak ada keberhasilan, tidak ada kunjung sembuh. Memang ada gangguan dari makhluk astral. Dibuat kemaluannya itu, paginya itu bau. Bau kayak seperti apa Ki? Bau aja, saya tidak bisa jabarkan, bau aja. Karena dia sampaikan ke saya seperti itu. Bau. Dan gatal, ada juga. Berarti kayak bau gitu. itu yang menyebabkan pasangan kagak nyaman Ki ya? Nah itu makanya. Itu sampai segitunya astral merusak rumah tangga orang Ki? Merusak rumah tangga orang. Karena kan yang dicari kan kepuasan. Kalau memang kiriman dari orang. Kalau memang gangguan dari makhluk-makhluk astral tak kasat mata seperti jin, ketika hubungan suami istri, hubungan intim ya, itu kan tetap sama. Jin-jin kafir pekerjaannya. Oke Ki, tadi Ki Haji menangani pasien yang mengalami gangguan masalah kelamin. Itu pengobatannya Ki Haji ritualin, apa dikasih sama ramuan-ramuan juga, ada sesuatu yang dimasukkan ke alatnya Ki? Adalah media. Yang tidak saya sebutkan di sini, ada media yang khusus saya ritualkan nanti, yang ada yang diminum juga, ada yang pakai apa sih bahasanya ya, untuk di kemaluannya. Ramuan-ramuan apa gimana? Bukan ya? Bukan. Karena kan non medis. Non medis. Non medis. Iya. Untuk pengerjaannya Ki, ada hari sial atau apa, atau hari bagus, waktu tertentu atau seperti apa Ki? Saya biasa lakukan di hari lahir klien saya. Karena kenapa? Di versi saya ketika hari lahir tersebut keadaannya sempurna ketika dilahirkan, maka saya pakai. Misalkan Rabu lahirnya, berarti di malam Rabu saya ritualkan. Rabu
Kamis, Jumat insya Allah sudah selesai. Kayak gitu. Oke Ki, tadi Ki Haji bilang dia udah ke medis. Ibaratnya ke dokter lah, spesialis masalah. Spesialis, ya. Terus Ki Haji lihat nih ada sesuatu yang mengganggu nih, ya kan? Nah, kok Ki Haji bisa bilang kalau itu kiriman atau yang non medis, Ki? Gimana, Ki? Kalau non medis, memang saya ada ciri tersendiri ya. Satu contoh, ketika saya membaca doa, saya sentuh bagian tubuh dia, ya kan? Itu ada reaksi. Oh, gimana, Ki? Seperti orang kesurupan, misalkan ampun kayak gitu. Nah, di situ ada reaksi. Jadi kayak seolah kayak orang mediumisasi. Itu. Saya ada reaksi dari tubuh dia. Dia akan menjawab sendiri. Kalau memang itu kiriman ataupun memang jin. Itu. Waktu Ki Haji pegang, dia beraksi tuh langsung. Beraksi langsung. Oh. Ada reaksinya. Bukan berarti saya ngobati, saya pegang di kemaluan, bukan. Oh iya. Bukan. Tapi memang sudah kelihatan. Begitu saya sentuh anggota tubuhnya, ada reaksi. Terus Ki Haji nanya, kok kamu bisa seperti ini? Maksudnya pasti kan Ki Haji sebelum diobati atau diritualin pasti konsultasi dong dulu kan. Betul. Nah, bisa ceritain Ki penyebabnya dia seperti ini, kenapa Ki? Bisa Ki? Maksudnya gimana? Nah, berarti kan dia datangnya ke Ki Haji nih. Betul. Konsultasi. Oke. Habis konsultasi kan pengen diobatin kan, pengen sembuh. Nah, pasti dong dia juga terus terang dong. Kenapa kamu bisa seperti ini gitu Ki? Apa kamu pernah jajan apa gimana Ki? Apa kamu pernah jahat sama orang apa gimana? Pernah Ki? Biasanya memang ada yang jahat sama orang juga, dia mengakui karena ingin balas dendam. Adapun yang memang yang tidak, di luar kesadaran dia terjadi hal-hal seperti itu. Yang sampai kemaluannya bau busuk, ada juga yang gatel. Khusus untuk perempuan, kalau laki-laki kadang-kadang kan ejakulasi dini, ada yang tidak bangun. Nah, mereka bercerita ya memang di tengah malam ada apa kayak gitu. Oh. Ada keganjilan, ada keanehan lah. Keanehan yang tiba-tiba malam itu ada sesuatu, misalkan ada bunyi-bunyi di rumah ataupun ada kiriman apa gitu. Itu mereka ceritakan ke saya. Yang pada akhirnya paginya itu kok gatal. Nah, itu yang menyebabkan yang pada akhirnya keretakan di rumah tangga itu terjadi. Di bawah alam sadar mereka. Ki, waktu Ki Haji ibaratnya mengobati, berarti Ki Haji bisa merasakan atau melihat sosoknya. Sebenarnya yang Ki Haji lihat itu sosoknya seperti kayak gimana sih? Kalau jin kan bisa berubah-berubah. Oh. Sosoknya itu bisa seperti saya, bisa seperti Hendrik, bisa. Oh. Berubah. Kalau lagi menjadi binatang ya jadi binatang dia. Intinya semau dia lah, kalau makhluk jin itu seperti itu. Dia ingin jadi apa ya sudah dilakukan sama dia. Berarti banyak juga Ki ya, banyak juga mungkin ini bisa terjadi sama kalangan selebritis kan banyak sekarang. Banyak. Oh. Banyak. Bisa ceritain Ki? Ya salah satunya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Ya harus hati-hati dari ucapan kita, dari kelakuan kita. Yang mana takutnya kan orang kesel, ya kan? Ya akhirnya balas dendam. Ucapan ya? Ucapan. Oh. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kemaluan tidak bangun, sampai bau busuk, bahkan sampai gatel. Berarti bisa disebut juga tuh penyakit ain dong Ki ya. Ibaratnya kan biasa kalau selebritis kan selalu di medsos, pamer gimana. Kan ada orang gak suka Ki ya. Orang gak suka. Ya, tapi kan kalau artis kan nggak mungkin tambah spesifik itu ngasih tahu ke publik kan kalau masalah ini kayak gitu. Iya. Ya sebetulnya maksudnya kalau memang gangguan dari orang lain, yaitu teluh. Dibikin tidak bangun, dibikin bau busuk, dibikin gatel. Coba gimana pasangan mau nyaman? Iya. Kalau ketika mau hubungan intim tiba-tiba bau. Ketika mau hubungan intim tidak bangun. Ataupun ejakulasi dini, baru sebentar sudah keluar. Oke Ki, seumpamanya ada pasien seperti itu, kira-kira bisa menyebabkan
yang fatal gak Ki? Kalau dia nggak sampai diobatin Ki? Bisa gila, bahkan sampai bisa meninggal dunia. Sampai seperti itu jin mengerjakan manusia gitu Ki? Iya, sampai seperti itu. Karena kan ingin kepuasan. Orang-orang zalim, orang-orang jahat. Ya kalau setiap hari gatal, gimana nggak gila, gimana nggak meninggal dunia. Kalau bau busuk, bahkan dokter spesialis pun tidak bisa mengobati. Karena memang bukan medis. Ini non medis. Berarti sampai separah itu Ki ya? Sampai separah itu. Pernah Ki, maksudnya nanganin pasien yang punya penyakit itu yang dia udah bertahun-tahun, beberapa udah lama lah gitu, tapi dia nggak mau berobat, mungkin malu, apa kan ada kan kayak gitu? Ada sampai suami istri itu tidak mempunyai keturunan. Oh sampai segitunya, sampai jin mengerjakan seorang apa yang dia nggak punya keturunan? Tidak mempunyai keturunan, sampai ke arah sana. Karena kenapa alasannya? Begitu saya tanya, ya kan? Mereka tuh berdua jorok. Joroknya dalam arti maksudnya melakukan hubungan intim itu semaunya dia di mana aja. Sembarangan gitu ya? Sembarangan. Dan nggak pakai tata adab, nggak doa? Nggak pakai tata adab. Nah disitulah jin-jin kafir mengganggu mereka. Oh berarti, sorry saya potong dulu nih. Ini agak menarik. Maksudnya nggak hanya dari orang yang mengerjakan, tapi dari tingkah laku dia atau sikap dia atau adab dia yang berhubungan suami istri nggak pada tempatnya Ki? Nggak pada tempatnya. Tidak ada adabnya. Sembarangan lah. Sembarangan. Itu akan terjadi. Ada yang tidak punya keturunan. Itu datang ke tempat saya suami istri. Saya bilang sudah periksa ke dokter belum? Sudah Ki. Yang istrinya sudah periksa juga, yang suaminya periksa juga. Aman, gak ada apa-apa. Tapi sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun tidak mempunyai keturunan. Itu. Terus hubungan badan kamu gimana? Hubungan intim dengan suami istri? Biasa aja Ki. Awal tidak mau mengakui, tapi ketika saya tanya terus pelan-pelan, akhirnya mengakui. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya keturunan. Sudah punya keturunan. Karena memang harus berobat, gimana? Karena dalam hubungan suami istri kalau tidak mempunyai keturunan ya nggak akan nikmat rumah tangga. Kayak gitu. Oke Ki, bisa dong berikan maksudnya spill dikit nih apa yang Ki Aji lakuin untuk berobat, ibaratnya apa ya, buat menyembuhkan itu Ki, pasien. Apa yang harus dia lakukan Ki, dari Ki Aji ini? Yang saya lakukan yaitu dengan datangnya ke padepokan saya, konsultasi bla 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 rapi, tinggal nunggu 3 hari saya ritualkan. Setelah 3 hari, misalkan malam Rabu ya, lahirnya di Rabu, malam Rabu, Kamis, Jumat sudah beres, datang lagi ke padepokan saya dengan ritual mandi, dan adalah yang saya berikan lahir ataupun batin. Double jadinya. Di dalamnya iya, di luarnya pun iya. Ada media yang saya berikan untuk menjaga. Karena jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Karena akan hancur rumah tangganya. Kalau terjadi seperti itu. Oh berarti kalau pengen lebih spesifiknya datang ke padepokan Ki Aji gitu ya? Datang ke padepokan. Tadi ada yang menarik nih, sampai dia wafatlah, meninggal dunia. Kenapa Ki? Kok bisa dengan kelamin aja bisa sampai meninggal Ki? Pasti sampai meninggal. Karena tidak langsung ditangani. Dia pikir penyakit biasa, padahal itu bahaya. Karena hubungan suami istri yang dikejar apa sih? Surga dunianya kan itu. Ketika dari salah satunya tidak penyakitan, terus gimana hubungannya? Ya kan? Makanya disebut juga surga dunia. Nafkah batin lah ya. Nafkah batin. Maka tidak ada keharmonisan. Maka terjadilah perselingkuhan di bawah alam sadar dia. Padahal istrinya misalkan diganggu oleh makhluk astral. Karena mereka berpikirnya logika. Penyakit biasa, periksa ke dokter, minum obat, selalu begitu dan begitu. Tapi tidak ada kesembuhan. Karena memang kerjaan makhluk-makhluk astral, jin, ataupun kiriman-kiriman orang. Banyak yang begitu.
Pernah ada yang datang sampai cerai Ki ke tempat Ki Haji? Alhamdulillah nggak ada. Karena memang saya rapikan. Yang tadinya tidak bangun, ejakulasi dini, saya obati. Gitu. Yang akhirnya yang tidak punya keturunan juga alhamdulillah sudah punya keturunan. Itu yang dikhawatirkan gitu. Kalau namanya hubungan suami istri di bawah alam sadar, tiba-tiba istrinya selingkuh, tiba-tiba suami selingkuh. Karena tidak ada keharmonisan ketika hubungan badan, hubungan intim. Ada aja masalahnya. Ada ketika hubungan badan segitu nikmatnya surga dunia, mereka nikmati berdua, setelah hubungan badan berantem, ribut, sampai begitu. Nah kalau dalam Islam kan dengar namanya jin apa, dasin ya? Kenapa? Jin yang suka mengganggu rumah tangga orang itu, berarti itu Ki ya? So, kayak Ya gitu. salah satunya. Salah satu Ki ya. Juga sampai sedasar itu ya? Gitu. Ya makanya banyak perceraian, mau itu tua mau itu muda. Bahkan yang sampai sudah punya cucu bisa terjadi perceraian. Karena penyakitnya itu satu. Nggak ada keharmonisan dalam berhubungan. Tidak ada ya? keharmonisan ketika berhubungan badan. Ketika memberikan nafkah batin. Apalagi sampai tidak bangun. Udah, orang termiskin di dunia. Oh itu. Sebanyak apapun kekayaan, nggak bisa apa-apa. Oh sama impoten beda ya? Maksudnya kalau impoten berarti dia nggak bangun, apa karena faktor turunan? Nah gini, kalau faktor turunan bisa Ki Haji obatin, maksudnya nggak bangun lah, terkecil gitu. Oh berarti medis. Oh. Berarti medis kan? Bukan terganggu makhluk-makhluk astral gitu kan? Iya. Yeah. Insya Allah. Saya bantu. Bisa juga gitu. Yang burung kecil, ibaratnya stamina nggak ada lah gitu. Kalau yang kecil nggak bisa saya, itu ke Maerot harusnya. Oh gitu. Jadi mungkin lebih ke buat bikin pasangan bergairah ya, atau kepuasan Ki ya? Bergairah ataupun kepuasan, ataupun tidak bangun mungkin bisa saya bantu. Oh. Kalau yang kecil jadi besar saya nggak bisa. Ki, kalau yang tadi Ki Haji cerita pernah nanginin yang seorang wanita Ki ya. Nah itu baunya sampai menyengat tapi seperti apa Ki? Aduh saya nggak bisa jelasin deh. Pokoknya bau deh. Bau busuk gimana sih? Waktu konsultasi dia datang ke Ki Haji udah bisa ngerasain gitu. Maksudnya mencium bau yang gak enak gitu. Maksudnya, enggak, kalau gitu enggak. Itu dia yang bercerita. Artinya saya kan ada adab juga, nggak mungkin saya langsung ke kemaluan kan? Enggak, dalam arti baunya sampai keluar gitu Ki? Enggak. Oh, enggak. Ketika hubungan intim, itu suaminya mencium bau tidak sedap seperti bau busuk. Itu datang dengan suaminya, bukan sendiri. Nah, ceritakan. Nah, yang tadi saya sampaikan itu ketika saya sentuh salah satu anggota tubuhnya itu ada interaksi. Bereaksi lah ibaratnya gitu ya. Reaksi. Jinnya itu ngomong sendiri. Oh, ngomong Ki waktu Iya. Ngomong dia. Apa kata jin Ki? Ada yang kepanasan, ada yang minta ampun. Bahkan saya tanya, kamu dari mana? Siapa yang ngirim? Dia sebutkan. Nah, ketika sudah keluar, ya sudah tinggal saya sembuhkan. Kan sudah keluar jin yang mengganggunya. Yang ada di kemaluan tersebut. Kalau belum keluar ya tetap terus. Oh, sampai selama gitu apa? Selamanya. Berarti Ki Haji mau ngobati sampai benar-benar sembuh. Sampai sembuh. Setelah rapi 3 hari dia kan akan pulang ke rumahnya. Mungkin dia hubungan badan lagi, ya kan? Kasih info ke saya, Ki, alhamdulillah sudah tidak bau. Oke Ki, tadi ibaratnya ada yang ganggu jin itu sampai bereaksi lah kepanasan. Bisa dikirim balik ya Ki? Kalau seperti itu Ki? Bisa. Berbalik ke yang mengerjakan? Bisa langsung. Hari itu juga langsung. Tinggal tergantung saya punya klien mau dibalikin apa enggak. Jadi biar merasakan apa yang dirasain gitu Ki? Iya, bisa. Pernah Ki ada yang ngalamin kayak gitu Ki? Langsung. Saya balikin bisa. Tuh. Ya akhirnya yang terjadi perang gaib ya saya sendiri. Kalau mereka sudah selamat kan, sudah saya kunci segala macam, saya sudah kasih perisai, saya sudah pagari. Tapi untuk saya artinya perang gaib dengan yang melakukan yang kepada klien saya, akhirnya saya yang malam di perang gaib. Pernah ngalamin kayak gitu Ki? Ngalamin. Gimana tuh Ki bisa perang gaib? Maksudnya untuk ngerjain tuh orang? Suatu contoh yang saya alami ya, ini kisah nyata saya. Ketika menangani hal-hal
santet, Iya. teluh ataupun kiriman, itu paku 12 segini itu saya keluarin. Ada di sini. Yang tidak zohir jadi zohir saya keluarin. Itu. Berapa biji paku itu, Ki? 1. Paku 12. Panjang. 12. Paku 12. Itu padahal secara logika nggak mungkin sepaku bisa Nggak masuk. mungkin. Itu bisa nyata. Jadi ya panjang lah. Adapun kisah nyata saya ketika saya tidur itu sampai muntah darah. Itu kisah nyata saya ketika perang goib kayak gitu. Tapi tubuh kita tetap di situ, tapi mungkin apa tuh yang berperang, Ki? Ruhnya kita apa gimana, Ki? Enggak, nyata. Bukan berarti ruhnya keluar, enggak. Kita kan ngerasain. Tapi posisi Ki Haji masih di situ di tempat. Di situ duduk. Tapi ke alam lain apa gimana? Iya. Masuk ke alam lain. Secara tidak langsung gini. Kelihatan sama kita. Kelihatan. Jadi hal-hal gaibiyah ini kalau diceritakan dengan orang awam, orang yang tidak mengerti, ya sama aja pembodohan. Tapi kalau memang saya ngerasain, saya melihat. Gitu kan, saya ngerasain ketika saya serang balik, ketika saya balikan lagi. Kalau memang medis keluar darah berarti harus berobat saya keluar. Tapi enggak kan, malam itu saya keluar darah, malam itu saya balikan, ya sudah sembuh. Begitupun paku. Oke, Ki, kalau seumpamanya ini pasien Ki Haji nih udah sembuh, pasti kan cerita dong ke Ki Haji, Ki, Pasti. abangnya udah sembuh, ya kan? Udah enak lah. Itu bakal balik lagi ke Ki? Maksudnya bakal bisa terjadi lagi, Ki? Insya Allah enggak. Karena saya sudah kasih perisai, kasih piranti buat penjaga dia. Dibentengin? Dibentengin, luar, dalam. Di dalam iya, di luar juga iya. Ada media yang saya terapkan ke tubuh dia. Tapi kan ini Ki Haji ngebantu dia nih. Tapi semua kan kembali ke dia, Ki. Kalau supaya dia ada larangan atau pantangan nggak boleh gini, lu nggak begini-gini. Kan Ki Haji udah ngebentengin nih. Sekarang kembali ke dianya nih, Ki nih. Nah, itu yang Ki Haji bentengin bisa tembus gak, Ki? Kalau ada suatu hal yang dilarang sama, ibaratnya yang dilakuin sama dia membuat benteng itu pecah, Ki. Artinya gini, saya berikan talek, berikan adab, berikan tata cara, berikan nasihat, berikan bimbingan kepada pasien tersebut. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi setelah nanti saya bentengi luar dan dalam, lahir dan batinnya, insya Allah enggak. Yang penting dia bisa ngejaganya. Arti menjaga itu, ya tadi saya disampaikan, adab. Adab. Baca doa dulu. Karena kan sekarang dijaga badannya misalkan, lahir batinnya. Kita kan nggak tahu kalau di luar memang dikasih sesuatu. Di luar rumah. Karena kerjaan orang-orang jahat kan nekat. Badan kita selamat, tapi kalau memang di luar dikasih sesuatu, ketika kelangkahan dengan oleh kita, oleh saya punya klien, itu akan terjadi lagi. Makanya harus double semuanya penjaganya, nggak bisa sembarangan. Ki, pernah gak ada pasien ke Ki Haji nih cerita dia paling lama berapa menit, Ki? Setelah kalau pas ada kejadian itu, Ki? Semenit atau 2 menit? 5 menit paling. Menit. Paling lama 5 menit. Coba, sedih nggak kira-kira Iya. pasangannya? Miris, Ataupun laki-lakinya. Kalau sampai terjadi seperti itu. Makanya ya sudah. Tapi dia buat hari-hari kalau Ki Haji kasih ramuan jamu apa-apa gitu. Oh enggak punya saya ramuan jamu-jamu, nggak punya. Karena kan memang ini non medis, bukan medis. Ya, dalam arti dia cukup datang ke Ki Haji 3 hari diritualin. Close deh, bisa kelar gitu ya. Kelar, insya Allah. Biasanya begitu. Oke. Bisa beli dong, Ki, sedikit nasihatnya buat pemirsa ganjil di rumahnya, khasiatnya buat rumah tangga biar tentram, nyaman, Ki, dari Ki Haji Al-Bantani, Ki. Kalau dari saya, rumah tangga agar harmonis, tentram, damai, ya saling menjaga. Saling menjaga, satu sama lain menjaga, nomor 1 itu hati. Gitu kan, jaga perasaan secara logis ya. Tapi kalau berhubungan dengan hubungan intim diganggu oleh makhluk astral ataupun orang-orang yang niat zolim, niat jahat kepada itu punya keluarga, ya kan, ya adab dipakai. Dan jaga sholatnya, kan gitu. Terus doanya dibaca, kalau memang tidak mau terjadi seperti itu. Karena kan
terjadi hal seperti itu, diganggu makhluk asal ataupun jin-jin kafir itu di saat lengah. Karena kan anak-anak sekarang kan banyak nikah muda-muda, ya kan? Ya sudah, asal-asal aja udah. Jadi tata cara agama sudah mulai dihilangkan sama dia, lupa. Karena yang dikedepankan hawa nafsu. Oke, Ki Haji. Terima kasih nih untuk waktunya bercerita di Studio Gaji Misteri yang unik nih gitu. Ya Ki Haji, selamat malam Ki. Terima kasih.